Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Unggas Farm. Nah, kali ini saya kembali lagi di kandang Mas Rijal ya, yang ada di Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Nah, dulu saya juga pernah berkunjung ke sini, namun ini agak sedikit berbeda ceritanya kawan-kawan. Jadi ya dulu waktu saya awal-awal ke sini, ini Mas Rijal masih ada sistem pembesarannya juga. Nah, ketika saya kesini sekarang, ternyata di kandang Mas Rijal udah nggak ada ayam kawan-kawan. Jadi cuma ada induan-induan beberapa ini. Ini ada sekitar kemungkinan kurang lebih 30-25 ekoran ya. Nah, kenapa kok nggak ada ayam di sini? Nah, di sini ada sedikit cerita nih kawan-kawan ya. Jadi waktu awal-awal saya kesini, dulu semua itu dipegang sama Mas Rijal. Jadi dari untuk indukan dia punya sendiri, terus penetasan juga, terus pembesaran juga. Jadi ya sedikit lumayan banyak ya ayamnya. Nah, kenapa kok sekarang cuma ada indukan? Nah, jadi ini di sini Mas Rijal sudah mulai berpikir untuk mengembangkan ayam ini di lingkungan. Nah, jadi tujuannya Mas Rijal ini ingin membantu perekonomian lingkungan, terutama ya lingkungan-lingkungan sekitar, agar mengurangi tingkat pengangguran, atau bisa juga dikatakan agar lingkungan-lingkungan itu ada usaha sampingan. Nah, jadi di sini Mas Rizal cuma fokus untuk menetaskan DOC. Nah, setelah menetaskan DOC, DOC-nya itu di oper ataupun dibesarkan oleh mitra-mitranya Mas Rijal. Nah, di sini juga Mas Rijal mempunyai sekitar 5 peternak binaan ya, yang tak jauh-jauh dari sini juga sih, karena ini baru awal-awal Mas Rijal ini mencoba untuk membangun kemitraan. Jadi mudah-mudahan nanti prospeknya bagus. Ya, Mas Rijal juga ada planning untuk mengembangkan usahanya atau menambah indukan. Nah, jadi nanti kita akan sedikit ngobrol-ngobrol dengan Mas Rijal seperti apa sih sistemnya, dan keuntungannya itu seperti apa lebih untung dibesaran sendiri atau kita buka kemitraan. Itu juga nanti akan kita obrolkan ya. Dan mudah-mudahan juga nanti saya juga ada kesempatan untuk mengunjungi kandang-kandang mitranya Mas Rijal. Oke. Nah, ini kawan-kawan ya, sosok Mas Rijal, dan kebetulan juga di sini ada salah satu mitranya, ada Pak Mu. Sehat Pak Mu? Alhamdulillah sehat. Nah, terus ini ya, di sini saya akan sedikit bertanya nih Mas Rijal. Kan dulu saya awal-awal sini tuh masih diborong semua sama sampean kan, dari induan, terus pembesaran, begitu juga pemasaran juga sampean udah garap sendiri. Nah, ini kok ada sedikit perbedaan nih. Begitu saya datang lagi ke sini berkunjung, ini sampean cuma menyediakan induan, sedangkan di sini saya nggak lihat ada DOC, nggak ada pembesarannya. Nah, ini pada kemana Mas? Pada pergi. Waduh, pada pergi ya. Sebenarnya kalau sistem ini udah lama Mas, saya pengen sebuah sistem, jadi nggak ibaratnya nggak dimakan sendiri ya. Cuman kan dulu masih tahap meraba, memahami metode kandang, sistem dan lain sebagainya lah, yang jelas dari pembesaran, dari indukan sampai pembesaran sampai pemasaran masih saya jalankan sendiri, karena pasti di situ banyak kendala, dan akhirnya kan kendala-kendala itu nanti seiring berjalannya waktu saya tahu apa yang terjadi di ayam sebenarnya dari hulu sampai hilirnya. Nah, begitu alhamdulillah sudah berjalan dengan populasi yang kecil, ternyata berjalannya waktu yang saya cermati serapan daging Mas. Karena serapan daging ternyata sudah lumayan banyak. Akhirnya inilah kesempatan saya mungkin untuk mengajak beberapa orang untuk gabung. Bukan mitra sih sebenarnya, kita kawan-kawan di lingkungan di sini. Malah saya lebih banyak kawan-kawan itu perangkat desa, RT, Pak Sekdes gitu. Jadi kita sharing gimana kalau misalnya kita
jalan bersama, bukan mitra, bukan nih, kita pokoknya jalan sama-sama lah kita. Ibaratnya jalan sama-sama dalam artian cari untung, bukan cari rugi. Ya benar Mas. Kalau usaha cari rugi ya nggak ada orang yang kaya lah Mas. Cari untung dengan bekal yang jelas. Bekalnya itu sedikit yang saya alami beberapa tahun ke belakang, karena dengan ayam mudah-mudahan sudah ada bekal dan sekarang kita bareng-bareng, kita sama-sama. Jadi setelah serapan daging itu banyak, saya rasa cukup untuk saya produksi DOC saja, sedangkan nanti pembesaran ada di kawan-kawan. Sementara nanti serapan daging yang ada di kawan-kawan saya tampung lagi. Mungkin sementara dengan populasi yang ya sangat minim lah, ibaratnya nggak banyak-banyak, paling peternak ya ayam masuk chicken 1 box, karena kemampuan indukan juga masih sebatas mungkin 1 box dalam seminggunya, kurang lebih, bahkan kurang, biasanya kurang. Jadi dengan begitu nanti serapan daging saya bisa kalkulasi dalam seminggunya kita bisa keluar berapa gitu. Karena kalau misalnya menuruti hawa nafsu bisa sih sebenarnya saya nambah indukan terus produksi DOC dengan skala yang besar, itu pelan-pelan pasti bisa. Cuman kan yang saya pikirkan di sini serapan daging. Kalau serapan dagingnya kita nanti tiba-tiba turun, terus produksinya melimpah, nanti mau dibuang kemana? Bisa sih sebenarnya buang. Cuman kan lagi-lagi kita urusan dengan harga. Ya benar Mas. Kalau kita stok melimpah dengan harga yang ibaratnya bisa masih menghasilkan, oke lah. Cuman kalau kita jual ngawur-ngawur ibaratnya Mas, yo tekor peternak juga. Kembali lagi ke misi awal kita membentuk suatu kelompok paguyuban, itu kan mencari sama-sama untung. Iya. Jadi kurang lebih begitu. Nah sekarang alhamdulillah sudah ada beberapa orang yang mau ikut membesarkan ayam saya dan mau menjual dagingnya ke saya lagi. Ya. Nah terus kalau untuk sistemnya Mas, untuk sistemnya itu lebih gampang yang sistem seperti ini apa yang awal sampean tuh lakukan Mas? Kalau sistem ya, kalau untuk populasi kecil skala 10 induk itu mungkin masih bisa ke backup sendiri. Saya rasa sih masih backup sendiri, karena kan pembesaran belum terlalu banyak. Cuman kalau untuk 1 minggu, misal katakan 1 minggu 1 box itu, kalau pegang indukan ada produksi DOC kira-kira 1 box atau lebih dalam 1 minggu, menurut saya kalau dipegang sendiri tuh kewalahan loh Mas. Kecuali kita punya, Mas, ya? Kita punya anak kandang ya, karena saya belum sanggup untuk punya anak kandang, makanya saya menarik mitra. Lebih efektif dan efisien yang seperti ini karena kita memikirkan satu fase, sedangkan di peternakan dari hulu ke hilir kan ada beberapa fase. Bahkan saya ada rencana ini untuk pemasaran daging nggak saya pegang sendiri. Nantinya kalau misalnya dikasih rezeki, ada pengembangan di sini, serapan daging udah banyak, rencananya nanti saya nggak memikirkan lagi untuk serapan dagingnya. Jadi saya fokus untuk indukan, bagaimana menciptakan sebuah DOC yang berkualitas dan bisa diajak kerja oleh berarti. Karena kalau misalnya nanti populasi pembuangannya udah banyak, saya pikir saya sendiri yang memikirkan di situ kayaknya orang mampu. Agak berat Mas ya. Juga kayaknya. Ya, benar. Jadi untuk sementara kalau serapan daging kira-kira 1 box 100 ekor, katakan kita bisa keluar sekitar 80 ekor dalam per minggu, nanti kita bisa pikirkan bersama-sama lah, belum ada orang khusus yang nanti untuk dari segi pemasarannya ya. Jadi menurut saya sebuah sistem yang sekarang kita jalani bersama-sama ini ya cukup efektif dan efisien karena kita bagi-bagi tugas gitu. Jadi kita juga di rumah bisa lebih fokus Mas ya. Jadi kita lebih fokus ke indukan kita. Jadi kalau kita sistem apa-apa sendiri kan kita agak kewalahan ya. Mungkin kita nggak bisa ngontrol dari indukan tuh yang bagus itu seperti apa. Terus kalau untuk dicampur dengan pembesaran kan itu otomatis, apalagi nanti di pembesaran itu banyak trouble. Nah jadi kadang-kadang yang banyak terjadi, kita tuh lebih repot untuk mengatasinya.
Jadi kita fokus ke pembesaran, akhirnya indukan yang kalah. Kalau kita fokus ke indukan, pembesaran yang kalah. Mungkin seperti itu Mas ya. Cuma kalau yang sistem yang dilakukan seperti ini, mudah-mudahan lebih terarah. Karena apa? Karena yang pembesaran itu cukup fokus ke pembesarannya. Jadi ketika ada trouble di situ, mungkin kan indukan antara indukan dengan pembesaran, ketika ada trouble mungkin juga sedikit ada perbedaan Mas ya untuk penanganannya ya. Ya mungkin. Nah terus ini Mas yang saya mau tanyakan Mas, ada beberapa peternak Mas yang udah sampean maksudnya ada direkrut untuk bekerja sama Mas. Kalau sementara yang sudah berjalan dengan populasi stabil ya, ibaratnya stabil ya, kurang lebih naik turunnya satu box itu ada sekitar 5 orang. Terus ada yang baru coba-coba pelihara. Nah itu saya tidak rekomendasikan untuk Kalau misalnya ada personil baru yang masuk, itu saya rekomendasikan 10 atau 20 dulu, nanti biar lulus dulu 20 ekor bisa panen. Nah baru nanti kita tahap selanjutnya mau kayak mana, apa cukup dengan populasi segitu mau nambah atau mau nambah. Karena ya itu Mas, kembali lagi ke filosofi apa itu manusia gitu. Manusia itu kan makhluk sosial yang butuh rekan, butuh manusia di sekitarnya juga. Jadi berpikir dari situ, saya nggak bisa jalan sendiri, saya harus butuh kawan untuk mengembangkan ini. Bahkan kita pelihara induk sampai mencetak DOC itu menurut saya, kalau kita belum seberapa fokus itu masih banyak kendala. Sementara ini kendala kita ya banyak dari indukan, apalagi di mesin tetas. Di banyak peternak mengeluh, saya juga mengeluh sebenarnya masalah mesin tetas. Persentase penetasan itu Vertel sudah bagus, nanti menetasnya berapa, kita buang telur berapa. Nah itu pun nanti rencana kalau misalnya kita nanti dikasih ya umur yang panjang dan dikasih kesempatan untuk mengembangkan perkumpulan ini, nanti saya fokuskan satu orang untuk di penetasan gitu. Biar fokus gitu. Berarti rencana sampean fokus untuk induk cetak telur ya. Nanti penetasan ada sendiri, pembesaran ada sendiri, mungkin seperti itu Mas ya. Nah, oke. Nah, terus kalau untuk ini Mas, peternak sampean itu populasi yang paling banyak itu sampai berapa ekor Mas? Kita biasanya satu orang dalam satu siklus itu pelihara 2 usia. Jadi enak, mereka siapkan box magic untuk 1 bulan pertama. Terus setelah 1 bulan sampai panen, masa pembesarannya turun ke kandang pembesaran yang dengan postal ala sekam. Jadi nanti kalau misalnya yang umur 1 bulan up sudah turun, nanti boxnya rehat. Nanti seminggu kita isi lagi. Jadi dalam satu peternak itu biasanya fokus untuk 2 usia. Jadi usia DOC dan usia 1 bulan up gitu. Jadi sementara satu orang ya pegang 2 usia ini dengan populasi yang kurang lebih 1 box, misalnya 1 box di box magic, 1 box di bawah. Jadi nanti kalau ini panen, yang di box turun, box diisi lagi satu tetesan lagi ya. Saya nggak bisa bilang 1 box karena ya kadang-kadang kurang Mas, kadang-kadang nggak cukup 1 box, kadang-kadang 1 box lebih, itu tergantung rezeki kita kan. Iya benar. Nah terus kalau untuk ini dari kebutuhan pakan, obat-obatan, terus mungkin kandang, itu sistemnya gimana Mas? Apa sampean yang menyuplai nanti hitungannya potong panen, atau sampean hanya menyediakan bibit? Nah kalau untuk masalah yang lain-lain itu peternak yang memikirkan sendiri atau gimana Mas? Kalau untuk metode metode pemeliharaan kita jalan sama-sama sih. Kebetulan saya yang duluan pelihara ayam dari pembesaran, dari DOC sampai pembesaran, jadi untuk metode kita jalan sama-sama lah. Ya kurang lebih metodenya nanti sama dengan saya melihara pembesaran dulu. Kalau masalah pakan, karena saya juga belum mampu untuk backup pakannya, jadi kita sama-sama, kita bareng-bareng. Kadang ada peternak yang punya dana lebih, dia bisa backup pakan, dan sebagian ada yang kita ada kas, kita ada uang kas. Misalnya kok katakan ada
pakan mau belanja pakan pakai duit kas dulu, nanti bon pakai uang kas, kalau dia punya duit nanti bayar gitu. Kalau untuk DOC sementara saya kirimin dulu kalau untuk DOC ya, karena saya produksi sendiri DOC-nya, jadi itu kan nggak modal ibaratnya nek jare wong Jawa ora kulak Mas nek DOC aku toko pakan. Jadi kalau DOC itu lebih sering saya kirim dulu dengan nanti dihitung, dipotong, panen. Kalau untuk pakan misalnya ada yang kuat beli pakan dulu pakai uang peternak dulu. Kalau misalnya bisa pakai kas dulu, kurang lebih begitu. Oh, berarti ini apa ya Mas? Lebih cenderung ke kelompok lah ya, bukan mitra Mas ya. Lebih cenderung ke kelompok peternak. Nah, ini lebih bagus ini kawan-kawan ya. Jadi kalau kita kemitraan biasanya kita hanya memikirkan keuntungan sendiri Mas. Cuma kalau untuk kelompok kita juga bisa saling memikirkan keuntungan kelompok itu harus seperti apa. Nah, terus kalau untuk ada trouble itu kita penangannya bareng-bareng kan lebih enak. Cuma kalau mitra biasanya kan ya bodoh-bodoh kamu yang ternak kan, kita yang penting adanya masuk DOC, kerugian, terus kesulitan pakan monggo pikiran sendiri. Nah, cuma kalau sistem kelompok ini bagus ini kawan-kawannya. Ini buat apa ya, lebih ke saling membantu lah ya, dari peternak satu ke peternak yang lain. Nah, terus ini Mas berarti nanti kita cobalah Mas ya, kita lihat-lihat kandang mitranya atau kandang kelompoknya Mas Rijal itu seperti apa, dan kondisi ayamnya itu nanti maksudnya kondisi pertumbuhan ayam ya, dari umur 0 sampai sebulan ataupun sampai panen itu tembusnya berapa kilo. Nah, nanti kita perlu juga nih lihat-lihat Mas ya. Nah, sekarang saya akan menanyakan pahitnya nih Mas. Biasanya kan kalau orang itu membahas suatu usaha itu kan biasanya ceritakan manis-manisnya. Nah, sekarang saya mau tanya pahitnya Mas. Seumpama dari kelompok usahanya Mas Rizal ini ada kerugian, itu cara mengatasinya ataupun tanggungannya itu seperti apa Mas? Apa satu kelompok itu ya bareng-bareng mikirkan, apa cuma ditanggung oleh sang pelaku usaha yang mengalami kerugian itu Mas? Kerugian. Kalau bicara kerugian, kalau kita sudah memutuskan untuk melakukan suatu usaha, itu pasti ada tiga kemungkinan yang muncul kan. Rugi, paku, untung. Jadi dari ketiganya ini kita harus pahami dulu. Yang pertama, dasar dari akibat ketiga kemungkinan ini itu adalah sebuah metode ya, dan pengetahuan kita tentang ayam gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah paham kajian ilmiahnya tentang ayam, kan kita bisa banyak belajar dari referensi peternak yang sudah senior ya. Apa sih sebenarnya ayam, bagaimana sih ayam, jadi belajar dari hulu sampai hilirnya itu kan pasti ada kajian ilmiahnya Mas. Kalau mau merubah, meniru, memodifikasi itu terserah di peternak apa yang cocok di kandang peternak. Sedangkan kajian ilmiah itu yang penting. Jadi kita sama-sama belajar di situ. Dengan belajar, harapan kita itu kan kita bisa meminimalisir kerugian, bahkan memaksimalkan keuntungan gitu Mas. Jadi di sini saya bukannya tanpa resiko untuk mengajak kawan-kawan di sini. Ada sedikit beban lah Mas. Beban di saya itu ada, karena saya kan mempresentasikan ini ayam ini begitu. Kalau misalnya nanti ternyata ayam ini membuat mereka rugi, itu kan beban untuk saya. Jadi makanya kita sama-sama belajar bagaimana kita meminimalisir kerugian itu, tentunya dengan proses. Jadi selagi proses SOP pemeliharaan secara garis besarnya kita jalankan, ya mudah-mudahan kita bisa meminimalisir kerugian itu tadi. Itu tadi kembali lagi kita sama-sama belajar yang jelas, nggak ada yang menggurui. Jadi kita sama-sama sharing. Dengan sharing kan apa sih sebenarnya, misalnya kita ada trouble, ada kendala, kenapa sih, sebabnya dari apa, dan cara penanganannya bagaimana gitu. Kalau sejauh ini alhamdulillah peternak masih kuat lah mengalami proses-proses masalah-masalah itu tadi. Jadi
masih semangat, bahkan ada yang mau saya nambah dong populasinya, tapi saya bilang kan nanti dulu, kita jalan pelan-pelan. Walaupun misalnya punya modal yang banyak, tapi modal itu kan perlu difikirkan nanti dampak profitnya kita berapa sih dengan mengeluarkan modal segitu. Kalau misalnya nanti tiba-tiba populasi dibesarkan, serapan dagingnya belum maksimal, kok orang kedel, akhirnya kejual dengan harga yang di bawah standar, itu kan ya suatu kerugian. Sementara kita ayam sudah sehat, sudah bagus-bagus, terus kudune untung, kita kendalanya di harga, itu kan ya miris lah sebenarnya. Kalau kendala di harga, wis angel-angel yang ngurusi digedekno regane murah, sampean dhewe lah ngalami. Ya, berarti kan untuk selama ini kan berarti ya alhamdulillah belum ada lah yang kata-kata ada kerugian lah ya. Meskipun sedikit ya tetap masih ada untungnya. Biasanya kan kalau orang ternak kerugian, apalagi kalau pemula, ini biasanya pemula belajar usaha ternak kok terus awal-awal kok dilalah rugi, pasti dia kapok kan. Kapok terus kalau kapoknya untuk disimpan sendiri dan untuk pembelajaran berikutnya nggak apa-apa Mas. Biasanya kapok terus nang media sosial koar-koar. Saya melihara ayam ini rugi, nggak usah ternak ayam ini, nggak usar ternak jenis ayam ini ya kan, seperti itu biasanya. Sebenarnya itu untung ruginya tergantung dari kita Mas ya, untuk apa penanganannya ya. Iya. Benar. Nah oke Mas, mungkin cukup itu dulu Mas pembahasan kita. Nah nanti kita akan besok ya, kita akan lihat-lihat peternaknya Mas Rizal ini. Nah mudah-mudahan terus berkembang buat Mas Rizal dan semua peternak-peternak yang ada di sini. Dan segala permasalahan yang ada di peternakan itu bisa kita pelajari bersama, terus kita bisa antisipasi dari tingkat kematian ataupun kerugian di kos pakan. Sebenarnya itu kan sesuatu yang bisa kita atasi sebenarnya, cuma kadang-kadang tergantung kita telaten apa enggaknya, kan begitu Mas Rizal ya? Ya benar. Nah oke, cukup sekian dulu kawan-kawan, dan jangan lupa sekali lagi untuk dukungannya, like, share, dan subscribe-nya. Mohon maaf jika ada salah kata dan penjelasan-penjelasan yang mungkin ada sedikit kesalahan ataupun kurang jelas, mohon untuk koreksinya. Oke, yang penting di sini intinya kita adalah sama-sama belajar. Sekali lagi maaf, bukan berniat untuk menggurui, tapi ayo kita sama-sama belajar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.